Di sini kompartemennya juga ya sini minimalis sih. Terus di sini juga ada 2 cup holder yang bisa dibuka tutup setahu gue nih. Anjing Gus. Panik lah, masa enggak? Bangsat kejepitan gua. Oke, balik lagi sama gue Marcel dari Auto Reserve, dan di konten kita hari ini di segmen Mendang Mending seperti biasa gue akan mengkomparasi 2 mobil dengan spesifikasi yang mirip-mirip dan harganya juga yang mirip-mirip. Di segmen hari ini kita mau komparasi antara si Eropa dan si Jepang, yaitu mobil VW Tiguan Allspace tahun 2020 dan CR-V Turbo Prestige tahun 2019. Kedua mobil ini kita jual, harganya kita spill di akhir video. Oke, mungkin ada perbedaan 1 tahun antara CR-V Turbo ini 2019 dan VW Tiguan 2020. Cuman kalau mobilnya tahun 2020 pun spesifikasinya masih sama si CR-V ini. Jadi masih cukup comparable dan head to head. Yuk kita mulai bahas. Oke, komparasi pertama yang bakal gue bandingin antara 2 mobil ini adalah dimensi eksteriornya. Jadi by dimensi itu sebenarnya kalau VW Tiguan ini sedikit lebih panjang. Nah, detail dimensi bodinya kita cantumin di video. Oke, jadi untuk detail dimensinya, tadi kalian udah lihat di video, si VW Tiguan itu dimensinya agak sedikit lebih panjang, tapi sisanya cenderung mirip-mirip dengan si CR-V. Kita bahas dulu eksterior CR-V secara mendetail. Pertama nih, sini bagian grillnya seperti ini ya guys. Bagian tampang depannya seperti ini, udah ada DRL-nya, lampu sudah LED, fog lamp-nya juga sudah LED. Masuk ke bagian samping. Di CR-V Turbo itu 2019 udah dapat velg ring 18. Terus fiturnya juga udah ada keyless entry di sini. Lanjut ke bagian untuk tampang sampingnya seperti ini ya guys. Masuk ke bagian belakang. Oke, masuk ke bagian belakang dari CR-V Turbo Prestige ini. Pertama-tama ya ini tampang belakangnya seperti ini. Lampunya memanjang dari sini sampai sini letter L. Terus udah dapat kamera mundur pastinya. Sensor parkirnya ada 2 titik di sini. Ya 2 titik aja, nggak ada di bagian sampingnya nggak ada. Lalu udah dapat power back door juga. Nah kalau untuk balik lagi ya motonya gue tuh kalau tampang atau eksterior atau look apapun itulah ya itu selera ya. Jadi di video ini gue ntar bandingin tampilan eksterior antara si CR-V dan VW Tiguan. Nah itu ya balik lagi ntar perdebatan kalian di kolom komentar, menurut kalian modelnya lebih keren mana, CR-V atau VW Tiguan? Karena kalau model itu selera, kalau fitur itu mutlak. Motonya itu tuh. Nah yuk sekarang kita bandingin eksterior VW Tiguan secara detail. Oke, pertama lampunya juga udah ada DRL, lampunya udah LED juga. Sampai ke bagian fog lamp juga sudah, fog lamp-nya masih bohlam ya. Cuman untuk sensor-sensor di VW Tiguan ini lebih banyak nih. Contohnya di bagian depan aja tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Oke, sensornya udah ada 6 titik di VW Tiguan di bagian depan. Dan juga udah ada kamera nih. Kamera depan ada. Karena si VW Tiguan ini udah kamera 360 ya, kalau CR-V belum. Masuk ke bagian samping mobil ini. Nah, sebenarnya kalau dilihat pakai mata pun dari samping ini kelihatannya tuh emang si VW Tiguan ini lebih panjang. Dan emang ya benar, by dimensinya, realnya itu emang lebih panjang si VW Tiguan. Masuk ke bagian velg. Velgnya itu udah dapat ring 18, sama ya kayak CR-V, ring 18 juga. Look sampingnya seperti ini. Nah, spionnya itu two-tone begini ya, spionnya warna abu-abu. Itu bukan di stiker, emang bawaan. Masuk ke bagian belakang. Masuk ke bagian belakang mobil VW Tiguan ini, kita bahas dulu stop lamp-nya. Stop lamp-nya nggak muluk-muluk, simple, modelnya seperti ini aja. Kalau si CR-V kan letter L ya, sampai dari sini, sampai ke bagian sini. Nah, kalau ini nggak muluk-muluk, cuman keren nih, detailnya tuh kayak ada
segitiga-segitiga ya. Ntar coba di shoot secara detail. Yang bikin mobil ini looknya itu menurut gua agak jadi modern gitu sih, agak futuristik ya karena lampunya ini. Kita hitung yuk bagian sensor di bagian belakang mobil ini. Pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik. 6 titik sensor di bagian belakang mobil VW Tiguan. Nah, kalau di CR-V tadi cuma ada 2 titik. Jadi total sensor di mobil itu ada 12 titik. Sedangkan CR-V itu di bagian depan kayaknya cuma ada 2 juga deh. Oke, kamera mundur juga pasti udah ada. Kita cek, dapat power backdoor nggak? Oke, udah power backdoor juga ya. Jadi sama-sama udah power backdoor. Kita lanjut ke pembahasan interior sekarang. Oke, kita masuk ke bagian interior si VW Tiguan. Di sini pertama-tama kita bahas dulu joknya itu semua udah dapat full kulit warna hitam. Gue lupa deh, mobilnya tuh 7-seater nggak ya? Oh ya, 7-seater juga. CR-V juga 7-seater. Cuman ya 7-seaternya CR-V dan VW Tiguan ini orang dewasa kayaknya nggak bisa deh masuk di baris ketiganya. Sekarang kita bahas dari fiturnya dulu di mobil ini. Di bagian interior, pertama si VW Tiguan ini udah dikasih speedometer digital, terus di setirnya juga udah dikasih pedal shift, terus ada beberapa tombol di sini untuk gede kecilin suara, terus udah ada belum ada ADAS sih, mobil ini belum ada ADAS. Cuman guys, mobil ini tuh udah bisa parkir sendiri. Makanya sensornya itu banyak dan kamera 360. Nah, itu alasannya kenapa mobil ini tuh kameranya 360 dan sensornya banyak karena mobil ini tuh udah bisa parkir sendiri. Untuk audio, ini audio standar ya, nggak ada kolaborasi antara merek audio ternama. Terus untuk head unit di sini juga head unitnya udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto deh setahu gue. Tapi masih kabel. Tapi bisa ya Gus? Bisa, udah coba. Udah nyoba ya? Oh, ya berarti ini udah Apple CarPlay dan Android Auto. Sedangkan di CR-V yang 2019 sampai 2020 yang belum pre-facelift ya, itu kayaknya seingat gue belum bisa deh. Belum bisa kabel maupun non kabel. Terus di sini udah dapat electric handbrake, udah ada auto hold brake juga. Terus ini ada 2 tombol di sini untuk itu aktivasi parkir otomatisnya. Terus ini bisa ada berapa mode berkendara ini ya? 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang terakhir itu individual. Jadi customize. Dan yang lucunya dari mobil ini, kenapa mungkin mobil ini dikasih nama Tiguan Allspace ya? Allspace kan, Allspace mungkin apa tuh artinya Allspace ya? Allspace mungkin banyak ruang, banyak tempat ya. Karena emang bener di mobil ini tuh banyak banget kompartemen. Contohnya adalah pertama di sini nih. Nih kompartemen pertama, 1. Terus di sini 2. Dan ini lucunya, ini kan buat kacamata ya. Cuman ini kacamatanya bisa 2 tingkat coy. Kalau biasanya di mobil-mobil cuma 1 baris aja ya. Dan di sini juga gede banget nih kompartemennya. Gue nggak tahu nih buat kacamata sekeluarga kali ya maksudnya. Ini buat kacamata bapak, emak, anak, sama kakek nenek kayaknya. Jadi banyak banget kompartemennya. Nah ini lacinya juga gede. Terus di sini masih ada untuk CD player ya. Masukin CD-nya bagian sini nih. Yang udah jarang banget ada di mobil-mobil kekinian. Terus di sini kompartemennya juga ya sini minimalis sih. Terus di sini juga ada 2 cup holder yang bisa dibuka tutup setahu gue nih. Anjing Gus. Bangsat kejepit tangan gue. Anjing. Bangsat ini anjing. Sakit. Berdarah cuy. Beneran kejepit ya, no gimmick ya. Kampret. Oke, lanjut bahas. Tadi kompartemennya banyak. Tapi hati-hati ya, di bagian cup holdernya ini bisa kejepit nih. Dan sakit coy. Susah anjing lepasnya tadi. Terus kita lanjut bahas ini nih, udah dapat memory seat. Ada 3 memory seat di bagian driver. Oh iya, di sini ada laci juga nih, tuh. Jadi itu mungkin alasannya kenapa dikasih nama Allspace ya. Di bagian sini juga ada. Oh nggak ada. Di bagian penumpang doang lacinya. Bagian supir nggak ada. Yuk kita masuk ke baris kedua mobil ini. By the way, mobil ini tuh kilometernya 26.000 miles, yang artinya kurang lebih 30.000 gede ya kilometernya. Jadi kondisi mobil ini juga masih cukup prima.
dari segi eksterior maupun interior masih 100% original. Masuk ke bagian baris kedua, mobil ini udah dilengkapi sama ini nih. Nah, ini nggak ada nih di CR-V. Buat makan atau buat kerja, cuman kayaknya kalau buat taruh laptop yang agak terlalu berat, ini nggak gitu kuat sih. Kayak lebih cocok untuk makan, buat makan. Nah, ini ada cup holdernya juga lagi, samping sini. Tuh. Jadi cup holdernya di bagian belakang juga banyak. 1, 2, di bagian sini juga ada 3, 4. Terus di sini juga masih bisa nih buat taruh botol. Untuk baris keduanya, menurut gue VW Tiguan ini adalah salah satu mobil SUV di kelasnya yang cukup spacious. Jadi kalau dibandingin sama CR-V, gue jujur merasa baris keduanya lebih nyaman di mobil ini sih. Dan juga mobil ini di belakangnya juga udah dilengkapi dengan AC yang bisa diatur juga temperaturnya. Jadi ini sebutannya bukan apa, dual zone ya, triple zone ini. Triple zone karena bagian depan, kiri, kanan temperaturnya bisa diatur, yang bagian belakang temperaturnya juga bisa diatur. Dan dapat charger juga nih, colokan 12 volt dan charger USB. Kita cobain baris ketiga mobil ini. Apakah masih layak duduk? Kita coba. Nah, ini lihat nih, kaki belakang gue mentok nih. Meskipun sebenarnya si baris keduanya bisa dimajuin dikit, cuman tetap menurut gue ini nggak cocok sih untuk orang gede. Duduk di belakang sini agak sangat menyiksa. Apalagi kalau kalian mau berpergian jauh ya. Ini lebih cocok untuk anak-anak bocah aja lah ya. Terus ini ada detail kecil yang lucu nih. Nggak banyak ada di mobil-mobil lain. Ada ini coy. Ini tuh lampu. Cuman lampunya tuh bisa dicopot gitu loh. Gue nggak tahu sih fungsinya kenapa ini bisa dicopot. Mungkin buat kalau ada barang jatuh di bagian belakang emang kan sempit ya. Mungkin perlu senter gitu. Kalau HP jatuh, jadi disiapin nih di mobil ini. Yang bisa dicabut pasang dan dia udah ada charger ya. Jadi kalian nggak perlu ganti-ganti baterai. Nah, jadi ketika kalian taruh sini ya ngecas dia. Lucu sih detailnya. Oke, kita sekarang masuk ke interior si CR-V. Pertama-tama yang kita bahas adalah joknya. Sama-sama jok kulit, warna hitam juga, udah elektrik juga. Cuman di sini nggak ada memory seat kayak si VW Tiguan. Terus kita lanjut ke setir, sama-sama ada pedal shift ya. Dan tombol-tombolnya kurang lebih sama fungsinya, nggak ada karena ini 2019 pre-facelift. Belum ada Honda Sensing ya, karena Honda Sensing itu cuma ada di CR-V ketika facelift. Tapi di sini nggak ada fitur untuk parkir sendirinya juga, karena sensornya di mobil ini juga sedikit dan kameranya cuma ada kamera mundur. Masuk ke bagian speedometer. Di sini spek speedometernya masih apa sebutannya, analog campur-campur digital sedikit lah ya seperti ini, tapi belum full digital seperti di VW Tiguan. Terus ada brake hold juga, fitur brake hold juga. Terus di sini layarnya itu ukurannya kayaknya berapa inchnya sama deh kurang lebih. Cuman di sini udah ada fitur ini apa filterasi dari nano kalau di mobil Honda. Nah, itu nggak ada tuh di VW Tiguan. Terus yang paling menonjol yang ada di mobil ini tapi nggak ada di VW Tiguan ya ini nih. Sunroof, panoramic sunroof. Nah, kalau di VW Tiguan nggak ada. Cuman ya tadi plus minus tuh, kalau di VW Tiguan ada sistem parkir sendiri, yang menurut gue sistem fitur parkir sendirinya itu yang autonomous parkingnya itu sangat kepake dan sangat presisi parkirannya. Ntar kita coba ya, kita tes sistem parkir sendirinya. Terus mode berkendara di mobil CR-V ini cuman ada 2 mode berkendara, normal dan Econ. Nah, sedangkan kalau di VW Tiguan itu tadi ada 5 ya. Ada 5 fitur. Sama-sama ini AC-nya udah dual zone. Bukan triple zone tapi kalau di VW Tiguan triple zone. Terus untuk interior, jujur menurut gue kalau penilaian gue 50-50 lah ya. Di sini masih bisa menang. Di VW Tiguan juga ada keunggulannya sendiri. Cuman kalau dari segi eksterior, gue masih ngunggulin si VW Tiguan. Menurut lu gimana, Gus? Kalau pendapat lu? Interior menang ini kok. Interior lu megang ini ya? Kalau gue 50-50. Cuman yang menangnya ini, ada panoramic sunroof yang
bisa sangat mengubah penilaian di bagian interior. Bener nggak? Oke, kita masuk ke baris kedua. Oke, masuk ke baris kedua dari si CR-V ini. Nah, kalau tadi gue bilang VW Tiguan itu untuk baris keduanya lebih enak, kayak gue tarik kata-kata gue deh. Bukan artinya VW Tiguan gak enak, cuman CR-V juga cukup enak deh ternyata. Karena gue jarang banget duduk di belakang nih di CR-V. Cuman kalau untuk posisi duduk atau posisi joknya itu, VW Tiguan lebih enak sih karena lebih tinggi ininya nih, bagian sininya. Jadi lebih menopang paha, kalau ini enggak. Cuman untuk joknya ini agak sedikit lebih soft sih bahannya. Untuk armrest tengah sini, ya dapat 2 cup holder, cuman nggak ada itu tempat makan ya kayak di VW Tiguan. AC-nya dapat 1 di belakang ini ada berapa titik nih? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak. AC-nya itu banyak. Sampai bagian atas ini juga ada nih. Cuman untuk temperaturnya belum bisa diatur seperti di VW Tiguan untuk baris kedua dan baris ketiganya. Kita masuk ke baris ketiganya. Apakah layak duduk? Yuk kita tes. Oke, baris ketiganya sedikit lebih layak duduk dibandingkan punya si VW Tiguan. Karena gue rasa bagian lantai itu nggak setinggi VW Tiguan ya. Kalau VW Tiguan tuh kayak bener-bener tinggi. Nah, kita coba tutup. Hah? Oh, ini FWD ya? Oh iya, CR-V FWD. Jadi dia nggak ada gejlokan di bagian belakangnya. Sampai di bagian baris kedua tuh juga tengahnya nggak ada gejlokan karena FWD ya. Nah, jadi untuk baris ketiga, gue masih bisa bilang untuk si CR-V ini, baris ketiganya masih bisa didudukin sama orang dewasa untuk perjalanan pendek lah ya. Kalau perjalanan panjang kayaknya agak kesel juga sih yang duduk ke belakang. Udah ada cup holder, kiri dan kanan. Cuman nggak ada embel-embel itu tuh. Kalau di VW Tiguan tuh kayaknya embel-embelnya banyak ya, lacinya lebih banyak dibandingkan mobil-mobil pada umumnya, terus tiba-tiba ada senter lah. Kalau di CR-V ini ya mungkin banyak fitur-fitur yang umum-umum aja. Ya sunroof ya ada, nggak digantiin sama jadi laci-laci yang ya bisa dibilang penting nggak penting sih, laci sebanyak VW Tiguan. Untuk bagian belakang, baris ketiga seperti itu, gue masih bisa bilang mobil ini, CR-V ini layak ya buat orang dewasa baris ketiganya. Masuk ke segmen terakhir, perbandingannya adalah mesin kedua mobil ini. Cuman detail kecil yang bakal gue bahas adalah si CR-V ini buka kap mesinnya masih pakai tangkai seperti itu, kalau si VW Tiguan udah hidrolik. Cuman secara teknis, spek mesin kedua mobil ini cukup comparable karena mesinnya itu mirip-mirip. Kalau si Honda CR-V ini udah pakai mesin 1500 cc turbo dari Earth Dreams teknologinya si Honda, sedangkan si VW Tiguan ini pakai 1400 cc turbo, transmisinya DSG, yang ini CVT. Nah, ini debatable juga nih, kalian tim mana? DSG, dual clutch, atau tim CVT? Tulis di kolom komentar. Karena ya, kalian tahu sendiri kalau DSG itu sedikit perawatannya lebih sedikit ekstra. Cuman kalau dipakai, ya dipakai nyetir mungkin lebih enak ya. Tapi spesifikasi mesin, detailnya, tentang output tenaga dan lain-lain, komparasi antara dua mobil ini kita cantumin di video seperti ini. Oke, untuk konsumsi BBM sendiri, mobil ini mirip-mirip. Cuman by riset, si VW Tiguan disebutkan lebih irit untuk perjalanan luar kota yang bisa sampai 16 km per liter. Sedangkan si CR-V itu perjalanan luar kota panjangnya itu cuma di 14 km per liter. Oke, jadi kurang lebih segmen mendang-mending kita kali ini antara CR-V Turbo 2019 dengan VW Tiguan 2020 ya seperti itu. Tulis di kolom komentar kalian tim mana, tim si Jepang atau tim si Eropa. Nah, untuk harga mobil ini dua-duanya mobilnya kita jual ya. Harganya itu di 300 jutaan. Untuk yang mobil ini harga cashnya kita jual di 325 juta. Sedangkan si Volkswagen Tiguan ini kita jual di harga 335 juta. Dan setiap pembelian mobil di showroom kita pastinya kita kasih garansi transmisi dan mesin up to sampai 1 tahun.
dan free poles 1 tahun. Jadi mobilnya wajib kinclong selama 1 tahun. Dan juga mobilnya kita pastiin bebas tabrak dan banjir uang kembali 100%. Jadi seperti itu videonya kali ini. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Kalian tim mana? CR-V atau VW Tiguan?